Kami dari masyarakat sipil anti korupsi Sumber ya merasa ini Polda sangat main-main ya. Saya nggak tahu jurus mabuk apa yang digunakan oleh Polda untuk menghentikan penyelidikan ini. Karena sebenarnya kita cermati laporan hasil PPK, hasil pemeriksaan PPK dan hasil pansus itu sudah nyata, terang benderang, mudah sekali dilihat faktanya. Banyak fakta tentang bahwa ini jelas sekali ada dugaan korupsinya. Misalnya fakta pemahaman harga, lalu kemudian nepotisme ya yang dilakukan, lalu kemudian ada fee yang kemudian dibebankan untuk pembelian hand sanitizer itu. Sebenarnya pemeriksaan pansus dan juga kemudian hasil pemeriksaan BPK itu seharusnya membantu Polda Sumber untuk memproses perkara ini dengan serius begitu. Nah, sehingga kami merasa ada kejanggalan luar biasa ini yang dilakukan oleh Polda. Ada apa dengan Polda Sumber terkait soal penghentian penyelidikan kasus dana korupsi COVID ini? Pada situasi negara tidak sedang baik-baik, kita sedang menerapkan COVID. Nah, kami dari masyarakat anti korupsi Sumber sebenarnya sudah melakukan banyak hal. Satu, kemudian seminggu yang lalu kami sudah mengirimkan surat ke BPD Sumber terkait berapa dana yang kemudian ada di BPD Sumber untuk penanggulangan COVID. Lalu kemudian kami meminta data-data perusahaan yang dapat tender yang dapat menunjukkan langsung itu. Lalu kami meminta data-data lainnya ya terkait kemudian bagaimana dia bisa mempertanggungjawabkan secara akuntabel, secara transparan soal penggunaan dana COVID di Sumatera Barat begitu. Kami tidak ingin ini terulang kembali di tahun ini begitu. Nah, karena kami tidak berpikir ya ini kelalaian, tapi kami berpikir ini kesengajaan. Bayangkan berapa banyak kemudian dari hubungan keluarga yang kemudian ikut campur ya, yang kemudian ditarik untuk kemudian mengadakan hand sanitizer gitu. Betapa kemudian menunjuk perusahaan-perusahaan yang tidak kompeten gitu. Niatnya kelihatan sekali. Termasuk sebenarnya kekecewaan kami terlebih luar biasa ya dengan Bank Nagari, BUMD kita tidak menjaga dana kita dengan baik begitu. Kenapa ada pembayaran cash gitu? Karena itu terlarang loh. Kita aja 2,5 juta aja udah kirimnya lewat bank, nggak ada tuh transaksi tunai. Kenapa bisa? Nah, di sini kemudian banyak menurut kami hal-hal yang sangat luar biasa yang nampak terang benderang dan itu sengaja sepertinya ada suatu hal yang lain ya yang kemudian menurut kami sedang mencari jawaban kenapa. Jadi berapa indikasi yang ditelisik oleh LBH dan juga kawan-kawan koalisi? Saat ini sebenarnya kami dapat informasi itu ada dua. Satu untuk pengadaan hand sanitizer itu kan 4,9 M yang itu dilaporkan ke Polda Sumbar, itu yang dihentikan penyelidikannya oleh Polda Sumbar. Yang kedua adalah informasi terkait pengadaan asmat dan masker medis. Satu item yang itu ada kemudian hasil audit BPK juga 7,6 miliar yang kemudian sudah dilaporkan oleh anggota dewan ke KPK begitu. Nah, ini kalau kita totalnya ada 12 miliar, belum kita lihat item yang lainnya. Nah, ini sedang kami mintakan informasi ke BPD Sumbar. Nah, kemarin dari masyarakat sipil kami juga kemudian mengirim surat ya ke Gubernur Sumbar bertanya tindakan tegas apa yang dilakukan oleh Pemprov Sumbar, oleh Gubernur atas situasi ini. Lalu apa kemudian bagaimana dia menjamin 2021 tidak terjadi lagi? Ya, dari LBH ada nggak melihat dari indikasi kekeluargaan yang seperti apa? Apakah memang dari perusahaan atau memang lobby-lobby politik? Nah, ini kemudian yang kami lihat satu yang terang benderang di LHP kan sebenarnya perusahaan BPBD ya, perusahaan yang ditarik untuk penunjukan langsung ya. Ini kan ada hubungan ya, termasuk kemudian kolega-koleganya begitu, ada istrinya, menantunya dan sebagainya begitu diikut sertakan gitu dalam pengadaan itu. Nah, lalu kemudian tentu saja di persoalan ini begini, kami merasa tentu ada situasi politik ya di belakangnya. Kenapa? Salah satu indikasinya adalah ketika kemudian gubernur tidak tegas. Indikasi kedua, kenapa Polda tiba-tiba menghentikan penyidikan hanya gara-gara statement satu ahli dari Trisakti. Ahli yang lain banyak yang mengatakan kemudian kerugian negara. Bahkan pasal 4 Undang-Undang Tipikor sudah clear menjelaskan bahwa pengembalian itu tidak menghapuskan tindak pidana. Kalau kemudian ada pertanyaan teman-teman wartawan, kenapa banyak kali kasus korupsi yang kemudian dikembalikan keuangan tidak disidik, itu murni pelanggaran hukum yang dilakukan oleh kepolisian ataupun aparat penegak hukum yang lain. Murni itu kesalahan mereka. Ada abuse of power di situ, ada penyelewengan kewenangan di situ yang mereka lakukan. Nah, ini yang kemudian kami lihat bahwa dari masyarakat sipil sendiri
kami sebenarnya ingin membuka kotak Pandora ini, termasuk dua hal yang akan kami lakukan yang akan secepatnya kami lakukan. Satu, menyurati Polda Sumbar. Kenapa Anda menghentikan penyidikan ini? Dua adalah kemudian menyurati Bang Nagari, kami meminta klarifikasi dari mana, apakah Bang Nagari memang tidak punya SOP terkait itu, padahal sudah ada kemudian aturan kita di gubernuran yang mengatakan tidak boleh transaksi tunai. Jadi pasal mana yang berbenturan dengan LBH dan juga yang ditetapkan oleh Polda? Nah, satu Bang, dia mengatakan, Polda berinisiatif mengatakan ini, 4,9 M sudah dikembalikan dan itu tidak ada lagi tindak pidananya. Ingat di pasal 4 Undang-Undang Tipikor pengembalian keuangan negara, pasal 4 Undang-Undang 31 tahun 1999 tentang pemberantasan dan penanganan korupsi, pengembalian keuangan negara tidak serta-merta menghapuskan pidana pelaku tindak pidana. Nah, lalu kemudian yang kami lihat bahwa di dalam Undang-Undang 15 tahun 2004 tentang pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara, memang kemudian BPK akan melakukan pemeriksaan. Lalu diberikan waktu 60 hari untuk kemudian mengembalikan ke kas daerah. Tetapi tidak ada pasal dalam undang-undang itu yang mengatakan bahwa pengembalian itu tetap lagi. Tidak ada pasal yang mengatakan bahwa pengembalian itu menghapuskan tindak pidana. Bahkan di pasal undang-undang itu mengatakan jika kemudian BPK tidak memberikan informasi terhadap unsur pidana itu, dia bahkan ada ketentuan pidana di undang-undang itu. Jadi seharusnya pasal berapa yang harus ditetapkan oleh Polda dalam hal penyidikan ini? Tetap pasal 2 dan pasal 3. Tetapi jangan melakukan sesat pikir dong. Polda saat ini kamu lihat ya, melakukan sesat pikir, argumentasi sesat yang dia lahirkan. Ini permasalahannya. Lalu dia menggunakan putusan MK. Putusan nomor 25 tahun 2016 yang mengatakan bahwa delik ini berubah menjadi delik materi, benar. Tetapi bukan berarti ketika kemudian dia mengembalikan itu, dia kemudian tidak bisa diproses, kan ada pasal 4. Kalau pertanyaan seperti itu berarti yang selama ini, berarti kalau logika Polda seperti itu, Polda berkontribusi melindungi para koruptor dengan melakukan argumentasi hukum yang sesat. Rata-rata kita minta ke BPD tadi dari tangkap dulu. Ini belum ditanggapi sampai saat ini, sudah seminggu, sudah 5 hari kerja, belum ditanggapi. Tentunya jika tidak ditanggapi, kami melihat satu saja. Jika kemudian tidak serius ditanggapi BPPD, ada apa dengan BPPD? Tidak mau memberikan data itu. Ingat loh, di Undang-Undang 14 2008 dikatakan bahwa informasi terkait penggunaan dana itu bahkan berkala loh, sekali 6 bulan. Dan itu tidak harus dimintakan, dia yang harus memberikan kepada publik. Itu kewajiban dia loh. BPPD Sumbar. Jadi apa-apa aja tahapnya ini setelah ini. Nah, setelah ini kami akan menyurati Polda Sumbar terkait ini. Kami akan menguji di Ombudsman apakah ini benar. Yang berikutnya kami kemudian jika merasa tidak Polda tidak berani ya pakai jus mabuk seperti itu, kami mungkin akan memilih langkah penegak hukum yang lain untuk melaporkan kasus ini kembali, yang memberikan data-data terkait. Lalu yang berikutnya adalah yang kami lihat, kami juga akan menyurati Bang Nagari terkait kelalaian mereka soal pemberian transaksi itu secara tunai. Kenapa bisa? Kesalahan terbesar Bang Nagari dalam hukum seperti apa? Ya, ada halangan dari pihak bank sebenarnya untuk kemudian memberikan transaksi pembayaran transaksi secara tunai. Apalagi memang kan ada surat edaran gubernur ya untuk mengatakan bahwa tidak boleh ada transaksi tunai. Misalnya kita sekarang ya di setiap organisasi transaksi di atas 2 juta aja harus bank. Kok transaksi 1 miliar bisa tunai? Itu aneh banget. Apalagi Bang Nagari BUMD loh. Harusnya lebih ketat loh daripada bank swasta. Adakah ancaman pidana terhadap? Kami sedang mempelajari itu. Kita sedang mengumpulkan informasi itu dan kami akan mempelajari itu. Jika kemudian ada indikasi, kami bisa laporkan ke institusi terkait, termasuk misalnya ke OJK dan BI juga terkait. Berarti ada unsur kong kali kong Bang Nagari dengan ya kami merasa di situasi ini begini Mbak, ada institusi kong kali kong, pejabat pemerintahan, swasta, lalu pihak bank, KKN ya begitu ya. Jadi ini tidak satu itu pada persekongkolan jahat ini, pemungkaran korupsi berjemaah ya. Iya, yang dilakukan karena korupsi memang hampir tidak mungkin sendiri-sendiri. Ya, Mbak Indira, jadi kemarin kan itu kan peristiwanya di zaman era Gubernur Sumbar yang lama. Nah ini kan gubernur yang baru. Nah bagaimana pressure terhadap gubernur yang saat ini? Karena kan yang terjadi itu kan peristiwa yang lama.
sehingga kan proses yang terjadi. Gubernur. Bagaimana menyikapi hal demikian? Nah, makanya kemudian kami kemudian mengirimkan sebenarnya surat ya kepada gubernur baru, karena kan kami merasa harusnya tidak ada konflik kepentingan dong sama gubernur yang baru gitu. Toh bukan di zaman dia gitu. Tetapi kita lihat sejauh mana dia berani bertindak tegas Gubernur Sumbar, dan sejauh mana dia mengambil langkah konkret ini tidak terjadi lagi. Kalau memang gubernur itu serius ya, harusnya itu diganti ketuanya.